Ya, which is secara valuasi memang untuk saat ini lagi murah. Ya, itu notice pertama. Kemudian tinggal kita maintain titik entry-nya aja. Kalau bisa ditanya base entry-nya di mana? Base entry-nya di sini nih. Jadi di sekitar kayak 900 ya. Nah, ini jujur saya kena cut loss kemarin di sini. Jadi entry-nya di sini, ya lagi kalem gitu ya. Ini kan kemarin sempat breakout ya, breakout. Jadi kita nggak ikutan di sini, kita pas koreksi kita baru coba entry. Ternyata dijebol lagi di 11 Desember karena kemarin IHSG sempat merah lumayan ya. Tapi dia mulai ketahan. Kalau misalkan teman-teman mau coba entry, ya misalkan ini fundamentalnya oke nih, ya boleh coba dekat-dekat sini. Itu secara daily chart ya, dekat-dekat 900. Kalau misalkan bicara weekly-nya gimana? Ya weekly-nya juga nggak jauh-jauh. Itu memang demand areanya di sini tuh. Sekitar area 800, 80 sampai 900 itu demand areanya untuk KJTL. Oke? Oke. Ada pertanyaan berikutnya nih kok dari Rizal_Pinura. Oh kita biar sekalian chat kita yang ini dulu aja. Boleh. Ini Kak Alfalah_Tanjung, insight-nya untuk Sido dong. Oke, Sido tadi sudah sempat aku info sekilas ya bahwa memang secara valuasi lagi murah itu iya. Cuma pertanyaannya adalah tinggal fundamentalnya mampu proven nggak di nanti Q4 nanti ya. Oke, secara chart memang ini lagi downtrend parah ya. Di downtrend parah kelihatan memang ini buangan-buangan luar biasa. Cuma di sini tuh udah mulai tanda-tanda awal akumulasi sebenarnya. Ya tanda awal loh ya, bukan pasti akan naik loh, enggak. Lihatnya dari mana? Dari 3 candle ini aja. Ini volume gede, ya ini volume gede, ya makin lama kecil. Terus kemudian ketika koreksi pun volumenya kecil. Ya ini udah jadi reason yang pertama. Kalau overviewku ya, secara technically, ya kita bahas technicalnya dulu. Bentar, cari dulu ini ya. Bisa jadi dia kayak gini nanti. Ya, bisa jadi mungkin dia akan begini. Ya, kalau ini ketahan ya, paling batas adalah ya idealnya ini ketahan di sekitar area 500-an, 510 lah. Paling kalau misalkan dia turun ya, mungkin kayak gini, dua skenario-nya. Oke, itu technically. Kemudian secara fundamental gimana? Secara fundamental masih oke, cuma memang investor-investor agak overreaction di mana untuk saham Sido dia pakai benchmarknya ketika performa terbaik Sido ketika di COVID. Ya, itu sempat profit marginnya 30%, 25% plus lah. That's why ketika performance tidak sesuai dengan rencana lagi ya itu dibuang dan itu gila-gilaan. Nah, pembuktiannya nanti di kuartal 4 nanti. Kalau misalkan performance setidaknya bisa sama aja ya atau turun dikit deh ya dibandingkan yang COVID, ya itu menurutku udah jadi katalis positif sih bahwa Sido bisa akan naik ya. Kalau misalkan dari aku pribadi ngitung ya target areanya secara valuasi harga itu untuk Sido di sekitarnya 700 sampai 720 ya dengan data Q3 terakhir gitu. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya nih kok dari Torik_96 MLPL, MPPA kok Goto naik kok dua itu nggak ikut naik karena biasanya kan ngikutin. Oh ya benar juga ya, saya baru realize itu. Saya juga baru nggak nih kok. Iya biasa dia ngerespon ya. Kalau ini gak tahu. Kalau saya sih jujur ya, kalau bisa kayak gitu jawabannya ya lebih ke gak tahu, tiba-tiba udah nggak nempel lagi. Cuma apakah bisa coba dispekulasi dengan bahwa dia akan naik ya? Mungkin bisa aja gitu. Cuma ya kalau misalkan mau pakai strategi kayak gitu, ya better saranku adalah entry yang low risk aja sih. Jadi entry yang dekat support, ini PPA kan dekat-dekat area support ya sekarang, di sekitar area 58 sampai 60. Kalau misalkan mau coba dengan strategi tadi ya monggo aja. Cuma kayaknya agak berat ya karena Goto kan kebanyakan lagi cukup rame beritanya sama si ini ya TikTok kan. Iya, TikTok. Mungkin ini nggak diajak. Ini nggak diajak. Jadi lebih ke Goto sama Arto ya. Karena juga kerjasamanya juga dengan Tokopedia-nya kali ya kok ya. Iya. Jadi lebih ke ekosistemnya malah yang lebih terkerek malah Arto gitu kan. Karena ekosistem paymentnya itu salah satunya juga pakai Bank Jago kan. Nah, kalau ditanya kayak gitu, jujur sih saya nggak tahu. Dan benar juga, ini saya baru realize bahwa, ternyata udah nggak barengan ya, gak biasa kan barengan. Sekarang udah nggak barengan. Oke, kita ke next
question dari Kak Hendra Wijaya 59. Brand dan BBCA dong kok. Ini juga agak-agak rame nih belakangannya kok ya. Oke, kalau misalkan saham Om PP, jujur saya sih tutup mata ya. Maksudnya dalam hal saya baru akan entry ke big correction. Dan big correction baru saya lirik lagi. Nah, kalau misalkan untuk brand contohnya, kalau mau coba entry di mana? Better tunggu aja 6.700. Kalau dikasih, ya di sini nih kan ada demand area dan juga bertepatan sama EMA 20-nya. Kalau misalkan mau coba yang low risk ya di sana. Jadi kalaupun misalkan cut loss, ya itu nggak sakit lah, risikonya rendah. Ketimbang belinya di pucuk. Ini kan kita nggak tahu, jadi dia mau kayak sampai harga berapa kan. Jadi better nunggu-nunggu area sini aja kalau mau nanti 6.700 sampai 6.800-an. Itu untuk brand. Terus kemudian BBCA. Nah, kalau BBCA ini memang lagi lebih cenderung sideways ya. Jadi secara gerakan jauh lebih menarik Bank BRI. Ya, sorry ini ada materi. Iya, jadi lebih seru, lebih cenderung untuk lebih menarik Bank BRI untuk saat ini ya, secara grafik. Oke, secara tren juga yang udah rebound duluan Bank BRI ya. Ini kalau teman-teman cek di sini, nih BBCA gerakannya tuh kayak gini nih. Sorry kalau kameranya agak naikkan kok. Iya, maaf. Ya. Jadi belum terlalu menarik secara grafik. Nah ini. Akan bagus kalau misalkan ini ketahan dan dia bentuk kayak gini. Nah ini baru tanda-tanda awal. Cuma ini belum sih, ya. Secara kalau aku lihat belum valid menarik lah. Tuh, ya, teman bisa cek aja secara grafiknya, secara sekilas. Ini kan pattern downtrend sebenarnya, lower high, lower low kan. Lower high, lower low. Di sini belum ada higher low. Jadi kalau belum ada higher low-nya, kita masih belum bisa untuk action kalau aku. Oke, berikutnya dari kakak_J11, Aces dong kok. Oke, kalau Aces turunnya dulu main dalam ya. Oke, kalau Aces, nah ini jelas trennya udah patah ya. Kalau teman-teman cek dari sini sekilas aja ini trennya udah patah. Kalau kita tarik dari bawah, sorry ya teman-teman ya, agak susah nih. Oke, sebentar. Kalau kita tarik dari bawah, ya ini juga udah patah di sini. Kemudian ini juga udah patah. Ya, jadi memang secara tren udah mulai melemah, itu yang pertama untuk Aces. Secara weekly gimana? Ya, kita buka gambaran besarnya dulu, masih bagus atau enggak. Secara weekly juga sebenarnya udah patah trennya. Patahnya di mana? Kelihatannya di sini nih. Ini udah patah. Ya, jadi udah secara tren udah bisa aku bilang uptrendnya udah mulai melemah ya. Dan juga ini udah mulai membentuk pattern yang downtrend. Ya ini lower high, lower low kan. Nah, pertanyaannya bisa drop sampai kapan? Nah, di sini lagi di demand area ya di sekitar 670. Ya. Kemungkinan besar harusnya ya dekat-dekat area sini itu akan ada technical rebound. Cuma technical reboundnya kalau aku lihat sih enggak gede. Dan memang Aces itu butuh untuk koreksi. Kenapa? Karena di sini ada divergence juga kalau teman-teman cek. Kayak ini naik, itu kan. Nah ini MACD ya, aku pakai MACD. Harganya naik, tapi MACD-nya turun terus. Nah, biasanya kalau untuk saham yang uptrend, kalau ini kejadian, biasanya dia akan drop ke swing low yang terakhir. Jadi itu kalau lebih harusnya di sini. Atau paling parah adalah di sini. Tapi menurutku sih udah semoga benar ya bahwa penurunannya udah mulai limited. Jadi mentok-mentok paling di sekitar kayak 580 sampai 600 ini ketahan. Itu paling pesimis ya skenario-nya. Skenario yang kedua adalah mungkin dia akan ketahan di sini. Ya. Bisa jadi dia akan technical rebound dulu. Kemudian yang bagus adalah kalau misalnya dia naik kayak gini, terus kemudian dia kayak gini. Nah ini baru bisa continuation movement yang baru lah untuk Aces. Tapi kalau misalkan belum kayak gitu, masih agak berat dan menurutku masih cukup panjang perjalanannya untuk Aces. Oke. Kita ke 3 pertanyaan terakhir deh kok, biar kita sempat nonton debat nih. Nah, betul. Kita debatin saham dulu ya ini ya. Biar kita bisa menerawang nih akan seperti apa tahun depan. Boleh. Selanjutnya nih kok dari Kak Sweet Z, PGEO dan Medco.
Oke, kita bahas Medco. Oke, untuk Medco trennya masih downtrend ya secara daily ya. Secara daily teman-teman bisa cek ini lower high, lower low terus-terusan. Nah, di sini itu udah mulai ketahan. Nah, pertanyaannya ada tinggal apakah di rebound ini dia berhasil breakout area ini atau enggak. Kalau nggak salah terakhir tuh update-nya itu harga oil lagi koreksi ya. Koreksi aku kalau saya salah ya. Jadi sekitar 1.200 ini harus bisa di break dari Medco. Ini baru aman, baru dari zona aman bahwa downtrend-nya udah beres. Nah, baik lagi ke skenario kedua ya. Bisa jadi kan dia langsung breakout ke sini. Ya cuma kayaknya agak berat sih karena belum ada sentimen yang baru. Kalau misalkan skenario kedua, ya mungkin dia bisa skenario pelan-pelan tadi. Mungkin dia akan kayak gini dulu, terus kemudian dia baru buat reaction movement yang kayak gini, baru dia breakout. Itu kan bisa jadi. Ya intinya apa? Ini adalah dia enggak boleh jebol dari swing low terakhir. Jadi kalau misalkan teman-teman mau trading di Medco, last support 980. Ya, ini swing low yang terakhir yang kita pakai. Jadi ini nggak boleh jebol dan secara candlestick ini memang ada pattern. Ini kalau nggak salah patternnya bullish abandon baby deh. Ya. Jadi di sini di gap down, terus kemudian di sini sempat ada gap up kecil. Nah ini pattern reversal secara candlestick. Ya ini memang cukup powerful, bisa jadi dia rebound naik. Cuma nggak tahu naiknya akan sampai berapa. Untuk ukurnya sebenarnya bisa pakai Fibonacci sih. Cuma agak susah gambarnya karena lagi satu tangan. Satu lagi tadi apa ya? PGO. Oh, PGO. Oke, PGO ini lebih ke area krusial sebenarnya untuk PGO. Jadi PGO ini harus bisa stay di atas 1.000. Ya di sini ya. Ini nggak boleh jebol sekitar 990 sampai 1.000 lah. Ya paling batas sih 1.000 ini nggak boleh jebol. Secara tren ini memang udah mulai downtrend ya. Kalau teman-teman cek ya lower high, lower low, lower high, lower low, dan di sini dia sempat lower high lagi, tapi ketahan di resisten. Ya teman-teman cek deh. Nah ini kan resisten, tahan di sini. Nggak kuat naik dia malah bentuk candlestick turun. Kalau viewku ya, kalau aku lihat ya, lebih cenderung bearish ya untuk PGO. Jadi lebih cenderung untuk turun ke bawah. Kenapa? Karena lihat dari dua candlestick terakhir ini volumenya gede. Kalau misalnya teman-teman mau coba entry silahkan, cuma diusahakan dekat-dekat sama 1.000 ini. Jadi jangan sampai terlalu jauh nih dari 1.000. Karena nanti kalau terlalu jauh dari 1.000 ya risikonya gede kan. Apalagi kita counter trend. Kecuali teman-teman nge-short. Sayangnya bursa kita tidak bisa nge-short kan. Jadi ya harus pintar-pintar lah maintain risk dan reward gitu. Ya ini juga ada pattern ya. Ini juga ada pattern head and shoulders kalau teman-teman cek. Sorry, mana tadi trendline? Nah ini. Untuk kilas kan ada pattern tuh. Ya ada head and shoulders ya ini left-nya, ini head-nya, ini right shoulders-nya. Udah di breakdown. Target area penurunannya itu bisa ke sini ya 920. Wah lebih itu ya untuk PGO. Oke. Ini ada lagi kok dari Kak Firdaus Ahmad. ADMR menarikkah kok? ADMR ini menarik deh. Ngomong jujur-jujur kan, karena saya masuk juga. ADMR menarik karena memang satu harga coking coal juga lagi naik, jadi secara sentimen makro bagus. Kemudian yang kedua secara chart juga udah mulai bagus. Ya lihat bagusnya dari mana? Sini ya teman-teman cek ya, trennya udah mulai up. Oke. Ini horizontal line-nya dan dia sudah mulai break ya. Jadi ini menarik. Cuma kalau misalkan teman mau entry, jujur ini agak sedikit telat. Jadi better tunggu untuk koreksi dikit dulu, mungkin ke sekitar 1390 sampai 1400. Nah, ini bagus. Nah, ini kan sebenarnya ya ada pattern juga kan. Kayak triangle ke atas gitu lah, kalau lebih kayak gitu. Jadi untuk ADMR masih di watchlist juga. Tapi nggak boleh jebol dari sini ya, 1255 nggak boleh jebol. Karena swing low terakhir harus dijaga. Sama ya paling trendline bawah ini nggak boleh jebol juga. Oke, satu lagi nih kok, satu lagi terakhir. Yang lagi rame juga nih, ada yang nanya. Pani kok. Oke, Pani. Oke. Nah untuk Pani sendiri memang ini aku juga udah sempat gambar ya bahwa dia break dari patternnya, which is good.
Cuma candlestick terakhir tanda-tanda dia bakal pullback dulu, ya kemungkinan besar ya. Dia akan pullback dulu ke bawah. Kalau nggak salah itu, terkait high-nya ya. Jadi dia akan pullback dulu kemungkinan besar ke bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kejar, saranku sih nunggu dulu aja. Nunggu dulu dikit, mungkin lah support bisa pakai sekitar sini 4.410 ya. Satu take di bawah itu berarti 4.400 itu bisa dipakai. Jangan sampai dia jebol di bawah swing low yang terakhir. Kalau misalkan mau nyicil beli, monggo. Karena memang secara chart ini cakep juga ya. Dan ini stock uptrend banget. Jadi tinggal titik entry-nya aja dibenerin gitu. Dan kemarin jujur aku sempat dapat sih. Jadi aku beli itu di sekitar sini. 4.700-an. Kemarin sempat dapat ARA, udah jual 75% porsi. Jadi tinggal nunggu pullback-nya aja. Oke. Mungkin itu dulu kok. Sebenarnya masih banyak pertanyaan. Ya. Apa mau kita jawab kok? Bebas sih. Mungkin satu pertanyaan terakhir boleh. Oke, satu pertanyaan terakhir kita cari yang beruntung. Takut dimarahin sama pemerintah soalnya capresnya lagi rame. Betul. Oke. Satu lagi kok, PTRO. Oke. Nggak jauh-jauh lah sebenarnya pertanyaannya ya dari grup konglomerasi pasti kan. Karena selain itu saham-sahamnya lagi nggak rame, jujur ya. Oke, untuk PTRO sebenarnya lagi on the way di demand area sini. Jadi menurutku lumayan menarik kalau misalkan mau dicoba. Selama dia tidak drop dari 5.500 ini oke. Ya teman-teman cek aja. Untuk detail angkanya ya, saya nggak bisa kasih lihat detail angkanya. Cuma jelas di sini ada demand area-nya juga. Ya, jadi kurang lebih dua area ini. Ya, dan gap-nya juga udah ketutup anyway. Jadi menurutku sih kalau kita buka ke time chart yang lebih kecil, ya ini cukup bagus sih ya. Ini mirip sama Gosco ya kayaknya secara grafik ya. Tadi mirip, kita buka chart 1 jamnya mirip. Jadi kalau teman mau entry boleh dicoba ya, mungkin dekat-dekat sini biar risikonya rendah. Gitu. Masih bull kok ya secara daily juga koreksi udah tercapai. Jadi, kalau aku sih lebih cenderung lebih pede di PTRO ya, karena ini gap udah mulai ketutup juga. Terus kemudian secara chart juga lebih lebih better lah dibandingkan si Gosco. Dan enggak segorengan si Gosco lah, karena kan Gosco itu fraksi harga kecil juga kan. Itu untuk PTRO, semoga menjawab ya. Oke. Karena keterbatasan waktu, kalian pistol kalau mau tanya-tanya boleh main-main ke Instagramnya Ko Nelson ya di bawah chat. Boleh. Silakan ditanyakan di sana. Terakhir nih kok ada closing statement nggak buat teman-teman yang mau memanfaatkan window dressing, atau untuk teman-teman kira-kira masih bingung nih untuk 2024 apakah mau berani mulai investasi atau enggak? Oke, mungkin closing statement dari aku adalah selalu memanfaatkan momentum ya. Jadi apapun momentumnya. Jadi kalau misalkan di market yang lagi downtrend dan sideways kita belajar, di market yang uptrend ya kita tinggal panen. Bukan sebaliknya, teman-teman baru gerasak gosok rame ketika marketnya lagi naik lumayan tinggi. Karena bisa jadi itu adalah momentum terakhir teman-teman dapatkan. Ibaratnya ya teman-teman cuci piring lah kalau bisa kayak gitu. Jadi di market yang lagi sepi ya teman-teman belajar, di market yang lagi rame teman-teman tuai hasilnya. Terus kemudian selalu lihat IHSG itu dalam jangka panjang. Mungkin 3 tahun ini market lagi nyebelin gitu ya, lagi nggak kemana-mana. Cuma balik lagi setiap instrumen investasi itu ada siklusnya. Ya mau apapun itu ya, nggak selama reksadana itu bagus, nggak selamanya obligasi itu bagus, dan nggak selamanya juga Bitcoin itu bagus teman-teman. Ya jadi mungkin sekarang lagi pada ke Bitcoin nih, Bitcoin lagi rame ya. Kalau saya sih cenderung untuk wait and see dulu ya kalau Bitcoin ya. Jadi saya lebih cenderung belinya ketika lagi merah nih baru beli. Ketika hijau saya biasa nggak ngapa-ngapain. kalau itu saya ambil positif buang negatifnya, dan semoga kita bisa cuan lebih tinggi lagi di tahun 2024 mendatang. Itu sih dari saya.